Kudus, ku mengasihi-Mu. Engkau lembut dan Engkau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Jangan Tuhan sama-sama katakan, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. buka hati, menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sekali lagi kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Engkau lembut dan Engkau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sama-sama katakan, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. buka hati, Buka hati, buka hati. buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa, Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Silakan Bapak Pendeta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami membawa hidup kami untuk boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kami berdoa, berikan telinga seorang murid bagi kami yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru yang agung saat ini buat kami. Dan berikan hati seorang hamba yang mau menyimpan kebenaran firman Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam kehidupan kami, Engkau boleh sungguh lagi tersenyum melihat hidup kami. Karena Engkau mendapati hidup kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami rindu kami semua yang hadir pada saat ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu boleh tertanam dalam batin kami. Firman-Mu boleh memberikan pengharapan bagi kami. Firman-Mu boleh memberikan kuasa bagi kami. Dan di dalamnya Tuhan, kami boleh berpengharapan di dalam Engkau. Kami boleh menjadi pemenang dalam hidup ketika kami kembali dari tempat ini. Sehingga dengan demikian kami boleh bersinar untuk memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, sucikan hamba-Mu. Biarlah perkataan Allah boleh mengalir melalui bibir mulut hamba-Mu. Dan biarlah kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Ada sukacita. Sekali lagi ada sukacita. Amin. Mari kita baca bagian firman Tuhan. Hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dari Efesus sampai pada Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21.
Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menjadi orang percaya, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita memiliki identitas sebagai gereja. Gereja artinya bukan bangunan. Gereja bukan liturgi. Gereja bukan hanya sebatas nyanyian-nyanyian pujian rohani. Tapi gereja berbicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja berbicara tentang orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Maka gereja melekat pada diri kita. Kemanapun kita berada, kita adalah gereja Tuhan. Maka seringkali orang mengatakan, gereja dibakar, gereja ditutup, gereja dihancurkan. Tetapi mari kita boleh sungguh lagi berpikir dan berbangga hati. Karena gereja bukan bangunan, tapi gereja adalah diri kita. Orang boleh merusak bangunan, orang boleh menutup bangunan gereja, tapi orang tidak akan bisa pernah menutup hati kita untuk Tuhan. Amin itu. Maka di sini kita kembali melihat bahwa tidak hanya gereja punya pengharapan seperti itu, tapi gereja juga punya tuntutan. Ketika kita buat sebuah kesalahan, kadang orang tidak lagi berbicara Aib seperti itu. Tidak lagi orang katakan Ibu Aib sikapnya begitu. Tapi orang akan katakan orang gereja seperti itu, bukan? Kenapa orang katakan orang gereja seperti itu? Karena gereja melekat pada kita. Mungkin saudara dan saya, dan mungkin saya sebagai gembala pun berpikir dongkol. Kenapa masalah pribadi itu dikaitkan dengan gereja? Tetapi ketika kita kaitkan kembali, maka sebenarnya ungkapan itu adalah ungkapan yang tidak salah. Karena gereja bukan bangunan, gereja adalah saudara dan saya. Maka ketika kita buat sebuah kesalahan, maka kita sudah membawa gereja di sana, dan kita sedang membawa gereja masuk di dalam sebuah kesalahan. Maka tidak salah kalau orang menilai seperti itu. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana sikap gereja yang alkitabiah, yang di mana-mana gereja itu tetap menjadi berkat, di mana-mana gereja itu tetap bersinar, di mana-mana gereja itu boleh sungguh lagi menjadi pengaruh bagi banyak orang dalam hal-hal yang bisa membangun orang lain. Maka mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan. Mari kita baca ayat 18, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu apa? Penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Hal yang pertama, sikap gereja yang alkitabiah yang pertama adalah gereja itu harus penuh dengan roh. Dan otomatis jemaat di Efesus ternyata mereka juga hidup di dalam mabuk-mabukan. Maka di sini juga ada peringatan jangan minum anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa itu hidup yang dipenuhi oleh roh? Apa itu hidup yang dipenuhi oleh roh yang harus menjadi sikap gereja Tuhan, sehingga gereja bisa bersinar bagi dunia ini. Gereja bisa menjadi terang bagi dunia ini. Istilah dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan berbicara seperti satu kaleng Coca-Cola.
tahu ya, saya pakai contoh Coca-Cola karena Coca-Cola punya iklan always Coca-Cola. Jadi dimanapun pasti ada Coca-Cola. Termasuk yang khotbah ini pun suka Coca-Cola. Kalau PA ada Coca-Cola, nggak semangat, begitu ya? Bukan seperti Coca-Cola yang dimana kita tuang ke dalam, kita ambil satu kaleng dan kita pegang satu kaleng, kita isi penuh, kemudian saking karena penuhnya isinya melimpah ruah. Itu bukan dalam arti seperti itu. Atau satu gelas kita taruh di atas meja, kita ambil teko, kita siram air ke dalam gelas ini sampai penuh. Saking karena melimpahnya maka tumpah ruah air tersebut. Itu bukan dalam pengertian penuh seperti itu. Tetapi istilah penuh, dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya hidup gereja Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup gereja Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Gereja adalah oknum. Gereja adalah pribadi. Allah adalah oknum. Allah adalah pribadi. Maka ketika kita dikatakan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka oknum Allah harus menguasai oknum kita. Itu yang namanya dipenuhi. Cinta kasih Allah menguasai emosi saya, maka saya bisa bercinta kasih secara benar. Pikir kebenaran Allah menguasai pikiran saya, baru saya berpikir secara benar. Itu artinya dipenuhi. Ketika seluruh sikap saya dikuasai oleh kehendak Roh Kudus, baru itulah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus bukan tanda mutlaknya adalah harus berbahasa roh. Kembali lagi saya katakan, Gereja Interdenominasi Injili Indonesia se-Jepang tidak pernah ekstrem dengan bahasa roh. G3 tidak pernah menolak bahasa roh, karena bahasa roh itu Alkitabiah. Hanya G3 menolak praktek Roh Kudus, bahasa roh yang dipelajari oleh gereja-gereja Tuhan. Karena bahasa roh itu karunia. Sehingga kalau Tuhan kasih karunia buat jemaat Tuhan, di tengah-tengah jemaat ini pasti Tuhan punya maksud. Dan silakan pakai ketika penyembahan. Ketika ada Tuhan berbicara buat kita, silakan pakai. Tetapi di dalam 1 Korintus berbicara secara jelas, bahasa roh pasti ada penerjemahnya. Kalau itu terjadi di tengah-tengah jemaat, berarti Tuhan pakai penerjemah untuk mau menyatakan apa isi hati Tuhan bagi kita. Tetapi kalau kita mempelajari bahasa roh secara alamiah, itu tidak boleh dipakai karena Alkitab tidak berbicara bahwa kita harus belajar bahasa roh. Nah, kembali kepada bagiannya. Tanda dipenuhi oleh Roh Kudus bukan secara mutlak ditandai dengan berbahasa roh, tetapi ditandai dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23, di mana buah roh muncul di dalam diri orang itu. Maka ada kasih, ada sukacita, ada apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, apa lagi? Ada berapa? Galatia 5 dulu, ayat 22 dan 3. Mari kita buka sama-sama. Saya tidak tahu, pendeta yang lupa atau jemaat yang lupa. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah 2, 3, 4. Nah, terus? Ya. Nah, ada berapa? Ada? Nah, hitung lagi tadi. Ulang lagi saya. 1. Kasih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
7, 8, 9. Berapa? 9 buah roh. Dan ini tanda orang yang dipenuhi oleh roh.
dia punya kasih, dia punya sukacita, dia punya kesabaran, dia punya kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Maka saudaraku, kenapa saya katakan bahasa roh bukan merupakan tanda mutlak seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena bahasa roh bukan dimasukkan ke dalam 2 roh, tapi bahasa roh dimasukkan ke dalam 9 karunia. Karunia artinya pemberian Allah secara prerogatif. Artinya Allah punya ketetapan untuk mengaruniakan kepada siapa Allah mau. Itu namanya karunia. Sedangkan buah roh artinya kalau kita tanam pohon jeruk, kita mengharapkan berbuah, pasti dia berbuah jeruk. Betul? Tidak mungkin tanam pohon jeruk muncul pohon semangka, buah semangka. Begitu toh? Tidak mungkin tanam jengkol muncul pete, buah pete. Walaupun 2 hal ini tidak bisa dipisahkan, begitu ya. Maka di sini dikatakan kalau Roh Kudus di dalam kita, pasti yang muncul adalah buah. Buah roh adalah sesuatu kemutlakan yang harus ada dalam diri gereja Tuhan. Maka Paulus menasihati jemaat Tuhan yang ada di Efesus, dia bilang, hei jemaat di Efesus, jangan kau minum anggur, jangan kau hidup dalam hawa nafsu, tapi hiduplah di dalam dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saudara, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah di dalamnya adalah kasih. Kalau orang mengasihi, maka dia tidak akan mengasihi satu suku. Jangan sampai dia orang Timur, maka saya mengasihi dia karena memang sama-sama hitam, sama-sama karib. Tidak boleh. Karena dia suku Manado seperti istri saya orang Manado, maka harus mengasihi sama-sama orang Manado. Tidak. Karena dia orang Chinese, maka harus mengasihi orang Chinese saja. Tidak boleh. Karena dia orang Toraja, maka dia hanya mengasihi orang Toraja. Ini memang susahnya kita orang Indonesia. Banyak sekali sukunya. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi masalah. Tapi sebenarnya Indonesia adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Kenapa? Karena Indonesia adalah perserikatan bangsa-bangsa mini yang ada di dalam dunia ini. Maka seharusnya PBB belajar dari Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku. Baik yang medok Jawanya, baik yang medok Maduranya, sampai yang mau kemana saya mau ngertos kita. Nah, nyanda atau sonde atau terada dan lain sebagainya begitu. Di sini kita melihat sebenarnya masing-masing suku memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kelemahan. Kalau sama setiap suku ini saling mengasihi satu dengan yang lain, maka di dalamnya kita sama-sama punya kekuatan yang besar. Oleh karena kita saling mengisi di sana, bukan? Tapi kelemahannya tidak di sini, di tempat lain. Kebanyakan orang hanya melihat sisi kelemahannya dan melupakan sisi kelebihan masing-masing. Kenapa saya singgung ini? Karena jemaat di Efesus adalah jemaat yang hampir mirip dengan jemaat kita di sini. Kenapa demikian? Karena jemaat di Efesus adalah jemaat heterogen, terdiri dari 2 suku, yaitu orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Maka seringkali terjadi pertikaian di dalamnya hanya masalah sunat atau tidak sunat. Orang Yahudi bilang harus potong ujungnya, tapi orang Yunani bilang itu ciptaan Tuhan, kenapa harus dipotong-potong? Akhirnya itu pun terjadi masalah di dalamnya. Orang Yahudi bilang apa? Kamu tidak boleh makan darah. Tapi orang Yunani bilang, kalau darah bikin desaksan, enak sekali. Maka harus makan. Masalah itu menjadi problem, bukan? Iya. Ada orang Yahudi bilang, nggak boleh makan binatang yang kakinya berbelah 2, termasuk daging babi. Maka datanglah orang Yahudi, dia bilang daging babi sangat enak sekali. Maka saudaraku, kadang ini menjadi sebuah problem di dalam jemaat Tuhan. Dan kasih sirna oleh karena masalah-masalah yang sebenarnya kalau kita lihat, kalau toleransi, di situ sebenarnya harus ada kekuatan. Seandainya yang nggak makan daging, nggak permasalahkan masalah makan babi, biarlah yang makan babi makan, yang satu berdoa supaya yang makan babi ini jangan tekanan darah tinggi tau. Jadi saling memperlengkapi di sini.
Nah saudaraku, kalau kita semua yang ada di dalam gereja ini dan berbagai-bagai suku, kita saling, kita karena dipenuhi oleh Roh Kudus, kita saling mengasihi. Saya berkatakan betapa indahnya suasana kita sebagai keluarga Allah. Dan ketika kesatuan dan persaudaraan ini terikat erat, maka akan terpancar keluar dan orang akan melihat betapa indahnya satu persaudaraan yang ada dalam bangunan gereja ini. Dan bukan hanya di sini, tapi di luar. Tiba-tiba ternyata pintu rumah saya diketuk. Pak, saya berpancing ikan. Saya dapat beberapa ekor. Saya bagi Bapak satu karena Bapak gembala. Saya bagi satu buat Pak Alu karena ketua majelis. Saya bagi satu ke Pak Billy karena wakil ketua majelis. Kita bagi-bagi. Betapa indahnya persekutuan di antara kita, bukan? Tapi memupuk sebuah kasih itu tidak gampang, bukan? Kecuali kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka bangun pagi, jangan lupa. Jangan langsung bangun pagi. Apa? Terus mandi. Tidak lupa menodong ibu. Jangan. Tapi berdoa dan menguat firman Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau hari ini aku hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau aku hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, aku akan mengasihi, disanggupkan mengasihi orang yang tidak mengasihi saya sekalipun. Aku mampu disanggupkan setia kepada istri saya. Aku mampu disanggupkan setia kepada suami saya. Bahkan walaupun saya darah tinggi sekalipun, Roh Kudus sanggup memberikan kesabaran yang ada di dalam hati. Maka walaupun saya makan daging oleh karena pH tinggi, makannya luar biasa, tetapi Allah, kesabaran Allah melampaui darah tinggi yang sering kali muncul di sini. Maka otomatis saya akan sabar. Ketika kita bangun pagi dan mulai kita lihat suami kita mukanya seperti serigala, kita mulai katakan, karena itulah aku mencintai engkau, karena engkau sangat tegas dalam hidup. Betul tuh? Ketika kita bangun pagi ternyata istri kita mulai berkhotbah, ternyata berapa seri khotbah dikhotbahin gitu ya. Kita mulai katakan, karena itulah aku mencintai. Nah, aku nggak perlu lagi beli tape recorder. Aku tidak lagi perlu beli ini dan itu. Engkau sudah bagian mengurangi pengeluaran kita. Maka itulah yang menjadi bagian kesabaran Tuhan berikan buat kita. Kan? Ada teman-teman yang sulit di tempat pekerjaan. Ketika dia marah-marah, kita katakan, kita ini saudara, kita saling mengasihi. Ya? Maka di sini kita melihat hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang memancarkan kasih Tuhan, hidup yang memancarkan kesetiaan, hidup yang memancarkan kelemah lembutan, hidup yang memancarkan keramah tamahan, dan selanjutnya hidup yang memancarkan penguasaan. Bukankah banyak sekali konflik dalam hidup ini terjadi oleh karena satu hal ini, kita kurang menguasai diri, kita kurang mengontrol diri, dan itu tandanya kita tidak dewasa di dalam hidup ini dan Roh Kudus tidak diberikan tempat seutuhnya di dalam hidup kita. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, buah roh akan muncul. Buah roh akan muncul, dan ketika orang melihat orang ini, ternyata marah aja mukanya senyum, apalagi nggak marah, bilang. Nggak marah saja mukanya bercahaya, apalagi tidak marah. Saya nggak tahu bercahaya dari mana, saya nggak tahu lah, tafsirkan masing-masing. Maka di sini ini poin yang pertama, yang menjadi sebuah pelajaran yang indah. Gereja supaya bisa bersinar, gereja supaya bisa menjadi berkah. Yang pertama, mau ketika bangun pagi berdoa, Tuhan penuhi saya dengan roh. Ada lagu kan? Peganglah tanganku Roh Kudus. Tidak usah dilanjutkan, jemaat nanti nangis. Setiap hari Roh Kudus adalah penolong setia. Kadang-kadang ketika kita mengalami masalah, kita lupa bahwa kita gak sendirian. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus sanggup memberikan penguasaan diri. Roh Kudus sanggup memberikan kelembutan buat kita. Roh Kudus sanggup menyembuhkan kita untuk bisa mengasihi Roh Kudus. Asalkan sejauh mana kita hidup dengan Roh Kudus. Hal yang kedua, dari tadi
Hal yang kedua, mari kita baca dalam ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Dan berkata, ayat 19, 1, 2, 3. Dan berkata, katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hal yang kedua, kehidupan atau sikap kehidupan gereja yang alkitabiah. Yang kedua adalah gereja harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena ayat yang ke-20 dikatakan ucaplah apa? Syukur senantiasa. Dia tidak bilang begitu. Ucaplah syukur di awal bulan saja. Dia tidak bilang ucaplah syukur ketika disenangkan. Ucaplah syukur ketika kita mengalami keuntungan. Tidak. Tetapi dia bilang apa? Ucaplah syukur apa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan menuntut kita mengucap syukur senantiasa? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dia bilang begitu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi gereja Tuhan kalau tidak mengucap syukur, maka dia melawan kehendak Allah. Karena salah satu kehendak Allah adalah gereja mengucap syukur kepada Tuhan. Apa manfaatnya kalau gereja mengucap syukur? Ucapan syukur akan menyingkirkan kekhawatiran hidup. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengucap syukur. Tapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang pasti merasa puas dengan hidup ini. Dan orang yang puas pasti adalah orang yang tidak khawatir. Amin itu loh. Karena apa? Orang yang khawatir adalah orang yang pendek umurnya. Karena Matius katakan begini, apakah karena kekhawatiran engkau menambah sehasta di dalam hidup? Sebenarnya kalimat itu bisa dibalik. Karena kekhawatiran bisa mengurangi sehasta di dalam hidupmu. Satu hasta berapa? 45 cm. Maka kalau sekali khawatir, boleh ukur berapa sentimeter yang hidup ini mundur. Apalagi sudah kepala 5 ke atas mulai mikir-mikir. Lebih cepat lebih banyak khawatir, lebih banyak yang mundur. Maka di sini kita melihat hidup mengucap syukur adalah hidup yang dapat menyinarkan atau membuang kekhawatiran hidup di dalamnya. Sehingga dengan demikian dia merasa puas akan hidup. Tapi kalau orang yang tidak mengucap syukur, kemana-mana mukanya seperti pohon buah pepaya. Akan mikir ini cukup apa enggak, ini cukup apa enggak, ini cukup apa enggak. Khawatir melulu hidupnya, khawatir makan itu, khawatir makan. Kenapa? Yang tiap hari mikir makannya khawatir. Kenapa? Kalau dia sudah khawatir habis-habisan makan pun tidak ada selera, maka pasti yang dimakan adalah kekhawatiran itu sendiri. Kalau sudah pikir kan otomatis hidup ini kurang berat. Maka saudaraku, mengucap syukur akan membawa kita melihat bahwa Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang bukan melihat apa yang tidak ada pada dia, tapi orang yang mengucap syukur sanggup melihat apa yang ada pada dia. Orang yang khawatir adalah orang yang melihat apa yang tidak ada pada dia, tapi orang yang puas dengan orang yang puas adalah orang yang sanggup melihat apa yang ada pada dia. Maka dengan demikian, gereja yang mengucap syukur adalah gereja yang meyakini bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Gereja yang mengucap syukur adalah gereja yang tahu bahwa hidup ini bukan ditopang oleh kekuatannya, tapi hidup ini ditopang oleh tangan Tuhan yang melayakkan gereja ini. Maka dengan demikian, jangan pernah tidak mengucap syukur dalam hidup ini. Ketika awalnya kita jatuh cinta, kita lihat dia cantiknya minta ampun, kita mulai katakan Tuhan, berdoa, kita mulai ikan lutut kita dan kita berdoa, Tuhan, kalau Engkau mendak kasih dia buat saya,
Saya pasti puas dengan hidup ini. Karena tidak ada yang cantik seperti dia. Betul? Iya. Iya. Saya awal ketemu ibu luar biasa. Tapi tidak usah dilanjutkan. Sama ibu iya. Itu dalam saya tulis skripsi karena ketemu di dapur. Saya nggak tahu saya jatuh cinta dulu atau ibu yang jatuh. Tapi pasti saya. Ya saya. Saya jatuh cinta dulu. Saya nggak begitu pulang hati. Bukan begitu. Saya jatuh cinta dulu. Kemudian, ya maksudnya karena saya tahu saya nggak tahu lah ibu lagi gitu ya. Kemudian, saya sempat berdoa Tuhan. Sepertinya itu yang Tuhan kasih buat saya. Dan kalau Tuhan kasih buat saya, ajar kami untuk bergandengan tangan dengan dua satu dengan yang lain. Akhirnya saya bilang sama dosen di mana saya tinggal, satu suku dengan saya tinggal di situ, saya bilang, gimana? Kalau dia cocok gak sama saya? Maksud saya dekat sekali dengan saya masih keluarga dengan istri daripada dosen itu, walaupun kami sama-sama. Itu kepala angin mulai muncul lagi. Skripsi sana katanya. Nggak usah mikir-mikir itu dulu. Tetap sambil skripsi saya berdoa sambil berdoa. Jadi pikiran terbagi antara skripsi dan skripsi. Iya. Cerita berlaku. Saya nggak usah lanjutin nanti sih saya. Dan kadang cinta awal-awal kadang membuat kita merasa puas kalau kita melakukan itu. Tapi kadang ketika masuk dalam rumah tangga, kadang kita merasa ada yang salah. Dalam konseling pranikah saya sering kali katakan, ketika kita pacaran, kita melihat kelebihan dia dan sesuatu yang bisa memuaskan kita karena mengisi kekurangan kita. Tapi ketika kita masuk dalam rumah tangga, kelebihan dia malah menjadi momok bagi kita untuk kita tidak menerima itu. Iya toh? Dulu kita kan orangnya nggak pintar ngomong. Ketika kita ketemu dia, dia punya karunia berkata-kata lebih dan cukup. Kemudian kita katakan kalau aku dapat dia, pasti dia memenuhi kekurangan saya. Saya kan nggak bisa ngomong, dia pandai ngomong. Tapi apa yang terjadi? Ketika masuk di dalam rumah tangga, kemudian kita pun bangun tidur sedang ada teknik dan diam. Kita merasa itu kelebihan dia menjadi sebuah momok bagi kita. Dan kadang banyak konflik terjadi dalam hal ini dan akhirnya kita tidak lagi sanggup mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan dia buat kita. Tetapi bahkan kita katakan Tuhan malah petaka menimpa saya. Kenapa saya harus menikah dengan dia? Itu tidak pernah terjadi dalam rumah tangga kami. Tapi walaupun terjadi itu kan rahasia dengan Tuhan. Tapi saudaraku, mari kita perhatikan. Kenapa? Dalam hidup ini, awalnya sebuah keindahan terjadi oleh karena kelebihan. Tapi ketika kita masuk di dalam rumah tangga, kadang itu menjadi sebuah halangan dalam rumah. Oleh karena seringkali kita hanya melihat diri kita dan melihat orang lain. Dan ketika kita melihat orang lain, seringkali kita melihat akan titik-titik kelemahan pada sesama kita. Itu yang membuat kita tidak mengucap syukur. Dan saya mau katakan, orang yang mengucap syukur adalah orang yang terus bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena dia belajar daripada setiap pengalaman hidup. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mampu memetik berkat-berkat Allah di tengah setiap situasi yang dialami dalam hidup ini. Dan dari sanalah dia boleh belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan seperti seorang ini punya anak dua. Yang pertama dia kerjanya tenda, yang kedua dia kerjanya jual es lilin atau genevo, es lilin. Ketika musim panas, ibu itu khawatir dan bimbang. Oleh karena apa? Dia tahu musim panas tenda tidak akan laku. Maka dia bilang, Tuhan, kenapa harus musim panas? Anakku yang pertama pekerjaan yang tidak laku karena tidak ada tenda, dan tidak ada yang beli tenda. Tapi apa yang terjadi? Tenda plastik ya. Tetapi ketika musim hujan, ibu itu juga khawatir karena es lilin daripada anaknya yang kedua
Maka coba saudara dan saya bayangkan, sepanjang 2 musim ini, ibu ini penuh dengan apa? Kekhawatiran. Ibu ini gak akan ada ucapan syukur dalam dirinya. Padahal kalau di Bali, musim panas mengucap syukur karena anaknya yang kedua usahanya laku. Es lilin akan laku karena musim panas sambil emut es lilin. Itu kan enaknya minta ampun. Tetapi kalau musim hujan, otomatis kalau dia mengucap syukur karena anaknya yang pertama, tendanya akan laku. Hanya di Bali saja. Karena kita tidak sanggup melihat hal positif dalam setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita tidak sanggup mengucap syukur dalam hidup ini. Karena kita tidak mampu belajar dari setiap hal positif yang ada di dalamnya. Karena pikiran kita hanya penuh dengan hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Di sini tidak pernah ada, tapi di tempat lain seringkali ada. Saya memang nggak mau tunjuk begini, karena bilang begini nanti bilang bisa suka, nanti bilang begini nanti bilang gokil. Tidak, makanya saya begini. Supaya minimalnya dia kesini gitu kan. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mengucap syukur sebenarnya memberikan banyak hal. Ya. Coba bayangkan, saya senang dengan suku Jawa. Suku Jawa itu dia bilang mangan orang mangan, yang penting apa? Iya. Positif di sana, tidak makan pun yang penting ngumpul, ada positifnya di sana. Begitu tuh. Kalau Manado apa lagi? Sudah lagi. Rasa-rasa berbeda. Maka di sini kita melihat mengucap syukur mengerjakan banyak hal, mulai dari rumah tangga kita. Kalau suami bisa mengucap syukur dengan kehadiran istri itu luar biasa. Istri bisa mengucap syukur dengan kehadiran suami itu luar biasa. Karena di situ mereka saling melihat hal-hal positif yang mereka saling belajar. Amin itu. Jangan hanya lihat, aduh, kalau dia di rumah rasanya memuntah. Iya. Tapi kalau bilang saja, kalau dia di rumah muntah itu rasanya mau masuk kendali, kan selesai. Artinya kita sangat menikmati segala sesuatu. Karena kita lihat Tuhan tidak pernah merancang sesuatu kehancuran dan kejelekan di dalam hidup. Dan hal yang indah, kalau saudara dan saya perhatikan, seringkali Tuhan menyatukan dua pribadi itu dengan sesuatu yang indah. Contohnya, saya orang yang seringkali banyak ngomong, tapi ibu nggak terlalu banyak ngomong. Saya orang yang ceroboh, cepat ambil keputusan, tapi ibu mulai memikirkan tahap demi tahap. Bukan keputusan mereka itu sangat itu. Coba Pak Alu memikirkan istri apa kelebihannya, istrinya memikirkan kamu. Kalau mikirin tentang saya, apa dengan saya? Itu mereka saling melihat. Maka di situ kita melihat karya Tuhan yang besar. Kalau gereja Tuhan tidak mengucap syukur, maka gereja Tuhan tidak akan bersinar. Karena di dalam gereja Tuhan akan tersimpan kekhawatiran. Dalam gereja Tuhan akan tersimpan keputusasaan. Dalam gereja Tuhan, gereja tidak akan belajar untuk bertumbuh. Dan gereja tidak akan mungkin menunjukkan kualitas hidup yang baik di tengah dunia ini. Tapi kalau gereja sanggup mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi yang pedih sekalipun, dalam situasi yang dia tidak mengerti sekalipun, tapi ketika dia percaya Tuhan bersama dengan dia melihat pasti ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan di sana. Maka hidupnya tetap akan maju dan bersinar bagi dunia ini. Hal yang ketiga dan yang terakhir, dan memang ini yang terakhir. Mari kita baca kembali Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sikap gereja Tuhan, sikap kehidupan gereja Tuhan yang alkitabiah yang ketiga. Yang pertama apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Karena ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
landasan dia bisa rendah hati. Kalimat akhirnya, karena dia takut akan Kristus. Rendah hati bukan untuk memanipulasi orang lain. Karena ada orang sengaja rendah hati untuk memanipulasi orang lain. Tapi rendah hati yang sebenarnya adalah rendah hati kepada sesama oleh karena aku takut pada Kristus. Ini kunci. Gereja yang takut akan Kristus akan rendah hati terhadap sesama. Kenapa? Karena 10 hukum itu hanya disimpulkan jadi 2. Kasih Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau katakan, kalau kasih yang tulus itu akan terpancar jika ada kerendahan hati di sana. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau nggak ada kerendahan hati. Kerendahan hati akan menggerakkan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Dan kerendahan hati itu akan muncul ketika kita hidup dalam takut akan Kristus. Takut akan Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah menunjukkan pola kerendahan hati bagi jemaat, bagi gereja. Kristus adalah Allah, tapi dia meninggalkan kemuliaannya dan dia mengosongkan dirinya turun ke dalam dunia. Bahkan saudaraku, ketika dia turun dalam dunia, bukan dia pakai duduk di takhta yang megah, dia pakai jubahnya penuh dengan kilauan, tetapi dia mengosongkan dirinya, lahir dalam kandang yang hina, dibungkus dengan kain lampin, dan tempatnya hanyalah palungan itu sendiri. Dan tidak cukup di situ. Bukti kerendahan hatinya, yaitu ketika dia melayani, dia membuka jubahnya dan dia mengambil handuk yang diikat pada pinggangnya. Dia bertelut di bawah kaki murid-murid. Dia menyeka kaki murid-muridnya. Dan pada saat itu sampai-sampai Petrus bilang apa? Aku nggak layak engkau bersihkan. Dan tak cukup di situ. Yesus rela dalam kerendahan. Dia dicambuk, dia diludah. Saya mau katakan, jangankan kita disambut, dicibir aja udah marah, betul? Apalagi diludah, ya tuh. Saya nggak bayangkan. Di ngomong salah sedikit saja sudah tersinggung. Di sini tidak ada tempat lain. Ya, di tempat lain. Apalagi diludahi. Tapi ketika diludahi, dicambuk, ditendang, sambil pikul salib dia ditendang. Ini tendangnya masih sedikit ini. Itu. Tapi Tuhan tidak pernah balas mereka. Apakah jalan via dolorosa Tuhan caci maki mereka? Tuhan diam saja. Bahkan hal kerendahan hati yang sangat luar biasa adalah ketika Yesus terpampang di atas kayu syarab, tangannya terpaku, darahnya tercucur, lambungnya tertikam, kakinya tertusuk oleh paku. Dia masih memandang semua orang yang menyerahkan dia dan dikatakan berteriak kepada Bapa di sorga. Matanya terangkat ke sorga. Dan setelah itu dia menatap orang-orang yang membuat kejahatan kepadanya dan dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini bukti kerendahan hati. Mereka sudah membuat dia begitu luar biasa. Bahkan Yesaya 53 katakan, rupa pun tidak bisa dikenal. Karena apa? Tubuhnya tercabik-cabik. Darahnya menutupi semua muka dan tubuhnya. Dan dia tidak lagi kelihatan bahwa dia manusia. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang begitu sangat dahsyat, dia masih dalam kerendahan hatinya mengampuni setiap orang yang membuat kejahatan kepadanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita sebagai gereja Tuhan, tapi kita tidak punya kerendahan hati, yang masih ada kecongkakan, kesombongan oleh karena kita melihat ada kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, saya mau katakan, saat ini kita bertobat, karena itu bukan ciri gereja Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Ciri gereja Tuhan yang sesungguhnya dalam kerendahan hati. Ketika kita menatap suami kita, tataplah dalam kerendahan hati. Ketika kita menatap istri kita, tataplah di dalam kerendahan hati. Ketika kita menatap sesama pelayan kita, mari kita tatap di dalam kerendahan hati. Dan ketika kita tatap orang lain, tataplah dalam kerendahan hati.
Jangan sampai orang lain yang belum mengenal Tuhan datang menghadap kita dengan gaya seperti ini. Langsung kita katakan, ternyata dia belum tahu gue. Gitu kan? Langsung dia begini, langsung kita katakan. Karena dia begini, maka kita harus angkat tinggi dia supaya kelihatan lebih. Iya, saya mau katakan, orang pikir kerendahan hati adalah sesuatu kelemahan. Tapi bagi saya, kerendahan hati adalah sebuah kekuatan. Kenapa demikian? Pak, tapi kalau kami nggak balas-balas, kami hanya mengalah saja, nanti kan kami diinjak-injak, betul? Tapi saya mau katakan, ketika kita lawan dia, tidak ada kekuatan di sana. Bahkan dia semakin garang dan semakin jahat. Tapi ketika kita mengasihi dia dan kita rendah hati, tapi buktikan kerendahan hati kita dalam kualitas kerja kita, maka kualitas kerja kita akan menunjukkan kepada pemimpin kita dan menunjukkan kepadanya bahwa kerendahan hati membuat kita untuk melakukan sebuah kualitas pekerjaan yang baik, dan itulah yang akan menyerang dia, dan pada akhirnya dia akan belajar daripada kualitas hidup kita. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, orang yang rendah hati adalah orang yang menguasai dunia, itu kata Amsal. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang bisa sabar. Tapi kalau orang yang gak rendah hati, orang itu pasti tidak sabar. Kan begitu kan? Baru dibilang sedikit, sampai ini mencoba. Baru dibilang sedikit, dia pikir saya nggak bisa. Ini benar. Tetapi kalau sudah, kamu di mana? Saya tak. Bagaimana kita bisa menunjukkan kerendahan? Kerendahan hati merupakan sebuah kekuatan bagi, dan pola itu harus ada dalam gereja Tuhan, karena Kristus memberikan satu contoh. Contoh awal ketika Yesus datang ke dalam dunia adalah kerendahan. Kalau Yesus tidak rendah hati, dia tidak mungkin mau meninggalkan kemuliaan. Yesus kalau tidak rendah hati, dia tidak mau tinggal lahir di kandang yang hina, bukan? Coba kita disuruh tinggal di kandang yang hina, mau? Minimalnya kontainer yang kelihatan di luar kontainer, tapi di dalamnya diatur apa, bukan? Tapi Yesus rendah hati. Kalau gereja mau bisa bersinar dari dunia ini, rendah hati. Saya gak bayangkan kalau semua jemaat Tuhan rendah hati, betapa indahnya suasana persekutuan. Akhirnya tidak ada lagi kalimat, orang gereja kok sombong sekali. Tapi orang akan bilang, orang gereja kok rendah hati sekali. Ya udah datang, nanti kau jadi rendah hati dalam kebaktian gereja. Mari kita ubah konsep ini. Kebanyakan orang memakai istilah orang gereja untuk hal-hal yang negatif. Tapi mari kita bawa hidup ini. Oleh karena kita punya kerendahan hati, maka ketika orang melihat hidup kita, mereka katakan, ternyata orang gereja itu bahagia, ternyata orang gereja itu rendah hati ya, ternyata orang gereja itu suka menolong ya. Dan saudara, betapa luar biasa kalau kita memiliki karakter rendah. Dan saya mau katakan itu tidak gampang. Kenapa? Ada satu hal yang membuat kita tidak gampang untuk rendah hati, karena kita punya harga diri. Benar? Harga diri. Padahal sebenarnya berapa harga kita? Kalau mau dikalkulasi, nggak bisa dikalkulasi, bukan? Harga kita apa sih? Apakah ketika orang menghormati kita baru itu harga kita berharga? No. Harga kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, adalah gambar dan rupa Allah. Maka Paulus sudah begini, orang mau menghormati saya dan menghargai saya tidak perhatikan. Tetapi yang saya mau adalah pujian daripada Allah. Ketika Allah memuji saya, itulah harga saya. Karena nilai saya adalah gambar dan rupa. Jangan pernah menilai harga kita dengan materi. Materi itu di bawah kita. Allah menciptakan kita dalam tiga hierarki, Allah, manusia, dan alam. Jadi alam di bawah kita. Jangan sampai kita menilai harga kita sesuai dengan materi yang ada. Berarti kita sedang menjatuhkan nilai kita di bawah alam ini sendiri. Dan alam menjadi lebih bernilai daripada kita. Maka poin yang ketiga ini membawa kita untuk melihat, jangan pernah nilai harga diri kita ditentukan oleh Allah, tapi ditentukan oleh Allah.
Dan kalau Allah memberikan contoh kerendahan hati, maka ketika saya rendah hati seperti Allah, itu bukan berarti titik kelemahan buat saya. Dan saya tidak boleh minder, tetapi itu merupakan titik kemenangan buat saya. Coba bayangkan, kalau suami istri dalam rumah rendah hati, apakah rumah akan terus menerus kacau? Kacau? Ketika suami buat sesuatu, kemudian istri bilang, salah itu, langsung gomen memang. Istri pasti nggak jadi tahu, walaupun dia punya kamu, dia berkata-kata lebih dari cukup. Dia akan mulai redam kan? Kemudian istri bikin sesuatu. Jangan bikin itu. Gomen Pak. Jangan hanya orang Jawa yang begini. Gomen Pak. Kita semua kan sudah pulang Jepang toh. Gomen. Itu bukan berarti penghinaan. Gomen. Gomen saya. Langsung biasa ya. Ujung-ujungnya dapat hadiah tisu juga. Dicium juga kan? Untung ada di sana. Rumah tangga terbaik. Daripada gara-gara tisu ditaruh situ, kemudian karena si istri kita ini orangnya rapi, nggak boleh tisu sembarangan. Dia bilang, "Papa, tisu kenapa taruh situ?" "Ah, tisu aja taruh di situ saja. Padahal rencana mau berangkat ke gereja ya." Jadi gitu kan? Hanya tisu aja di situ. Iya, memang kamu dasar kotor. Gitu kan? Memang setelah itu langsung. Kalau engkau ada di samping saya, tujuannya kan untuk itu. Karena saya punya kekurangan, kan kau bilang saya kotor, ya kau bersih. Langsung bisa, iya memang dasar keluarga kamu kotor. Jadi dari pribadi akhirnya sama lampu saya keluarga. Akhirnya naik ke atas mobil. Istri di situ. Atau karena sudah marah-marah duduk di belakang. Dan tertawa itu punya pengalaman. Nah, gitu ya. Istri duduk di belakang, tapi mukanya begini. Padahal sudah pasang istri. Karena gigi, ketika ada salah ternyata giginya lebih keluar. Kemudian istri bilang, lihat gigimu, kau bina saya lagi. Lihat gigimu itu merah-merah seperti melambung, seperti Dracula kalau habis makan itu. Langsung ini sambungan. Kamu menghina saya ciptaan Tuhan kata. Ya. Akhirnya sambung sampai di gereja. Duduk sama-sama. Tetapi pendeta khotbah sudah tertawa, ternyata mau tertawa tahan. Karena yang samping ini juga nggak tertawa ya. Jadi rendah hati itu ada manfaatnya bukan? Iya. Coba bayangkan kalau nggak ada rendah hati, pas tegang-tegang terus dan kita mau ngomong pun rasanya risih, rasanya kayak ada halangan begitu kan? Tapi kalau nggak ada masalah rendah hati, jadi dong. Betapa luar biasanya hidup ini. Dalam pelayanan pun demikian kan? Kalau semua rendah hati, gitar akan mainnya bagus, keyboard juga akan mainnya bagus. Buktinya setiap minggu harmonis semua bukan? Tapi kalau satu nggak rendah hati, ini mulai stylenya tinggi, dong, drumnya nggak rendah hati, maka dia tahu tong, tinggi. Keyboardnya juga nggak rendah hati, keyboardnya dong, tong. Ujung-ujungnya jemaat pulang semua. Sudah ada mau nyanyi semua, karena nggak rendah hati di depan. Coba saudara bayangkan, bukankah kerendahan hati adalah sesuatu fenomena, satu sikap yang dibutuhkan oleh kita semua? Maka jemaat Tuhan yang kekasih, tanamkan kerendahan hati di dalam rumah tangga, tanamkan kerendahan hati di dalam pekerjaan, tanamkan kerendahan hati dalam pelayanan, tanamkan kerendahan hati dalam segala sisi hidup kita. Karena di situ ada banyak keuntungan yang kita bisa dapatkan, dan di sana kita bisa bertumbuh di dalam dunia itu. Saya percaya ketika kita pulang, mungkin ada yang dari rumah lagi diam-diam seperti apa yang saya katakan. Tapi ketika keluar langsung bilang, ya Pak, dengar itu. Nanti Pak bilang, iya kamu juga dengar itu. Ya juga kamu juga saya. Akhirnya langsung diam-diam. Nah, meminum teh ya. Kok kamu berat-berat? Karena firman Tuhan menyentuh saya. Kamu bagaimana? Lihatlah saya juga disentuh oleh tangan dan firman. Dan di sini ada kemuliaan. Akhirnya, untungnya lagi, karena hati istri sukacita, bulan bertanya apa mau makan?
saya kawan. Yang saya mau tanyakan, Mama mau makan di mana? Asalkan Mama jangan tanya, kan Mama mau makan siapa? Mama mau makan di mana? Ya, kan seosok akan tersedia buat kita. Bukankah Gasto dan juga Ichigo Seng, tapi Hodai di sana yakiniku akan tersedia buat kita. Sukacita kita. Maka dengan ini, karena kita adalah sesuatu sikap yang harus ada. 3 hal penting. Yang pertama apa? Dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, kerendahan hati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kita untuk terus bertumbuh. Mari kita bangkit.